Ya. Sudah siap anak-anak? Mulai. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai, ayo silakan lihat di bawahnya ada sampah tidak? Dirapikan kursinya. Oke. Sudah bersih ya? Ya. Selanjutnya silakan ketua kelas pimpin doa. Ayo kakak kelas pimpin doa. Kita Ramadhani, Bakti. Oh iya, ada yang ikut asesmen ya? Ya, oke, terima kasih. Nah, kita akan melakukan apa? Ya, tepuk profil pelajar Pancasila. Sudah mulai? Siap? Ayo, tepuk profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Nah, oke, tepuk tangan semua. Ya, oke, kita akan melakukan pretest. Aku akan bagikan filenya dulu. Ya. Ya, ingat tulis nomor dan kelasnya ya. Ada berapa orang? Oke, silakan dibaca soalnya. Ibu kasihkan waktu 2 menit. Oke, tulis nama. Ya. Tulis nama kelas. Itu pilihan ganda ya. Jadi dicek di tanda silang. Disilang saja, disilang saja. Iya. Nanti di sini. Langsung saya jawab ya. Ingat tulis nama. Langsung dijawab, nah langsung dijawab. Langsung jawab. Oke, 1 menit lagi ya. Ya. 30 detik lagi. Oke, kasih bubur yang ada. Ya. Yang lainnya sudah. Oke, sudah? Ya. Ini. Oke. Sudah, nak? Yang kelompok 2 mana? Sudah ya? Oke. Siapa lagi di kelompok 1? Oke, kita lihat dulu hasilnya. Iya, nomor 1. Ya, sudah benar.
Nomor 2 ini ada berapa orang yang benar? Ya, jadi masih ada ya. 20% yang benar di nomor 1, untuk nomor 2, 3, 4, 5 itu ya masih banyak ya salah. Nah, pretest kita hari ini itu kita untuk mengetes pemahaman awal kalian sebelum kita masuk di inti pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ya, katrol. Apa fungsi katrol? Siapa yang masih ingat? Oh, untuk mengangkut sesuatu apa? Benda ya, atau beban. Oke, bagus. Nah, hari ini kita masih tetap bahas tentang pesawat sederhana, tetapi pada submateri tuan atau pengungkit. Bagaimana? Siapa yang pernah dengar kata tuan atau pengungkit? Belum ya? Baru dengar? Ya. Nah, di sana di papan tulis ada gambar. Tuh, ada gambar apa? Ini ya, ini angkat batu. Apa lagi? Pemotong kuku, tang, gunting, terus ya jungkat-jungkit. Karena sudah jadi contoh gambar di atas itu merupakan jenis-jenis dari tuas. Contoh dari jenis-jenis tuas. Nah, sebelum masuk di materi, kita ada beberapa istilah yang perlu kalian ingat. Ada titik beban, titik tumpu, titik kuasa, lengan beban, lengan kuasa, dan kuasa. Ya, silakan dilihat ya, ada keterangannya. Jadi titik beban itu ya antara tempat beban melekat ya, titik beban tempat melekat beban. Kemudian ada titik tumpu, tempat alat bertumpu. Kemudian dari titik kuasa, tempat kuasa bekerja. Nah, ini adalah istilah yang harus kalian pahami sebelum masuk di materi inti. Nah, selanjutnya, gambar apa ini? Nah, paku yang tertancap. Ada lagi? Paku tertancap di mana? Di kayu. Bagus. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mencabut paku pakai tangan? Ya, ada yang bisa? Ya. Kemudian, menurut kalian, alat apa sih yang bisa digunakan untuk mencabut paku? Ah, palu-palu, apalagi? Sedikit. Oke, tang. Wah, sudah tahu ya. Ya, mantap. Nah, pernah kalian mendengar kata tuas atau pengukir? Nah, tadi bilang kita ya. Nah, alat-alat apa saja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam kelompok tuas? Ya, tadi sudah ada gunting kuku, gunting, jungkat jepit ya. Bagus. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Harapannya kalian bisa melalui kegiatan literasi dan pengamatan, kalian bisa mengelompokkan berbagai jenis alat-alat sederhana yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari ke dalam kelompok jenis 21, 2, dan 3. Kemudian kalian melakukan percobaan nanti, kalian bisa menganalisis hubungan panjang lengan beban, panjang lengan kuasa, dan berat beban terhadap besar gaya kuasa yang diberikan, serta menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit, dan kalian akan membuat poster dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu guru akan melakukan penilaian. Ada penilaian pretest tadi yang di awal yang kalian sudah lakukan. Kemudian ada penilaian keterampilan. Dalam percobaan itu, Ibu guru akan melihat keterampilan kalian mengerjakan menggunakan alat-alat. Kemudian ada penilaian post-test, nanti di akhir pembelajaran kita ada post-test atau evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian Ibu akan menilai sikap kalian, itu berdasarkan profil pelajar Pancasila, ada beriman dan berakhlak mulia. Ya, tadi kalian berdoa ya.
kemudian bisa bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Nah, apa saja manfaat pembelajaran hari ini? Ya, dengan mempelajari materi pesawat sederhana pada tuas, kita dapat mengetahui contoh jenis-jenis tuas dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu mempermudah kita dalam melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Nah, langkah pembelajaran kita hari ini itu ada percobaan sederhana, kemudian guru akan bagikan LKPD. Nah, di situ kalian akan menganalisis jenis dan prinsip kerja tuas, kemudian menarik sebuah kesimpulan dan memberikan ide gagasan dari rumusan yang akan kita bahas hari ini. Nah, Ibu Guru akan memberikan sebuah video. Silakan diamati ya. Ya, silakan lihat videonya. Ya, itu menampilkan sebuah orang yang kesulitan mencabut paku dengan paku meskipun sudah menggunakan kayu untuk ganjalnya ya. Nah, di sini dia menggunakan linggis. Ya, bisa mencabut paku dengan mudah. Nah, ya di sini ada gambar juga. Kalau kita salah teknik mencabut paku menggunakan palu, bisa menyebabkan palu itu patah. Nah, dari orientasi masalah kita hari ini, siapa yang bisa memberikan rumusan masalah? Ayo, ayo dari kelompok 4, apa nak rumusan masalahnya? Ya, mengapa menggunakan linggis lebih mudah daripada menggunakan palu? Ya, ayo, jangan mau dikalah kelompok yang lain. Ya, kelompok 2 dulu, apa nak? Ya. Ya, mengapa mencabut paku perlu menggunakan teknik? Ayo, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 dulu ya. Ayo, kelompok 3. Ya, mengapa mencabut paku harus diganjal menggunakan kayu ya? Ayo, siapa lagi? Apa nak? Ya, mengapa mencabut paku itu harus pakai yang cara yang benar. Nah, hari ini kita punya 4 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa menggunakan linggis lebih mudah daripada menggunakan palu. Kemudian, mengapa mencabut paku harus kita menggunakan teknik. Kemudian, mengapa mencabut paku harus diganjal dengan menggunakan kayu. Kemudian yang keempat, mencabut paku itu kenapa kita harus melakukan dengan cara yang benar. Oke, bagus ya. Jadi dari rumusan masalah yang kalian ungkapkan tadi, dapat kita beri kesimpulan bahwa rumusan masalah yang akan kita ambil hari ini adalah mengapa dengan lengan kuasa yang lebih panjang itu lebih mudah mencabut paku. Terus, mengapa juga dengan merubah titik tumpu memudahkan dalam mencabut paku, dan bagaimana cara memanfaatkan prinsip kerja tuas untuk mencabut paku yang sulit menjadi lebih mudah. Nah, ini rumusan masalah ini akan kita selesaikan
pada pembelajaran hari ini. Oke, kita akan melakukan pembagian kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih ya? Ya, ini coba ini ayo, Ibu Guru sudah membagikan kelompoknya pada pertemuan sebelumnya. Coba ini ya, kelompokmu di sini ya. Kenapa di situ? Ayo, yang merasa bukan kelompoknya silakan berpindah tempat. Oh, ini sudah duduk berdasarkan kelompok ya? Oke. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah rangkaian alat percobaan tuas, beban 50 gram, neraca gas. Nah, ini ya, alat yang akan kita gunakan. Nah, silakan masing-masing kelompok mengambil alat yang ada di sebelah kiri Ibu Guru. Ayo, satu orang saja, nak, satu orang saja. Oh iya, silakan. Ya, hati-hati anak angkatnya, jadi alatnya ini diangkat ya, diambil. Oke, dipasang kembali yang jatuh itu alatnya. Ya. Hati-hati anak, simpan di tengah. Ya, oke, sudah. Oke, sudah ya, silakan duduk. Nah, Ibu Guru akan membagikan LKPD. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, silakan buka LKPD-nya. Nah, di LKPD 1, di kegiatan 1, kalian akan melihat gambar. Nah, dari gambar-gambar ini yang ada di LKPD, kalian tentukan jenis tuasnya. Jadi, sebelum itu kalian baca dulu bahan ajarnya yang ada di Ibu bagikan tadi. Ya, di halaman setelahnya ya, baca LKPD-nya untuk menentukan misalkan gerobak roda itu masuk jenis tuas keberapa dan seterusnya. Kemudian silakan perhatikan LKPD 2, kegiatan kedua ya. Ya, coba lihat dulu kegiatan kedua. Di situ pasang atau gantungkan 2 beban berangkai. Jadi perhatikan Ibu Guru di depan ya. Jadi gantungkan, ini ada 2 beban. Ya, ada 2 beban, ini 2 beban ya. 2 beban gantungkan pada posisi 3. Ayo, ayo, gerakan ini anunya, alatnya. 2 beban ini kalian tempatkan di posisi 3. Kemudian neracanya tempatkan di posisi nomor 12. Di sini ya. Sudah. Nah, kalau sudah, silakan catat hasilnya. Tarik kayak apa neraca pegasnya ke bawah. Kemudian lihat itu yang satuannya Newton. Berapa nilainya itu? Seimbang ya, nak, seimbang. Ya, tarik neracanya, nak, tarik neracanya. Ya, tarik neracanya. Ya, lihat, nah, sampai seimbang. Ya, lihat berapa nilainya ini, nak. Lihat. Terus setelah itu kalian tulis di tabel pengamatannya yang di atas itu. Ya. Sudah tulis? Ya. Bukan begini caranya, nah, bukan begini. Ini yang ditarik, sampai seimbang, baru lihat nilainya. Berapa? Yang lainnya silakan tulis. Tulis di tabel pengamatan seperti yang di atas, yang ada di LKPD-nya. Tulis, bukan di sini, nah, di sini. Tulis di sini ya. Ini. Ya. Berapa nilai gaya kuasanya? Berapa itu? 0,25. Iya. Kalau kelompok yang lain sudah? Ya. Oke. Ini nanti yang ini. Tulis. Jadi lihat. Nah, kemudian Ibu kembali lagi. Nah, ulangi langkah 1 sampai 3 di atas lebih dahulu dengan membuat perubahan posisi bendanya atau bebannya dan neraca pegasnya sesuai dengan yang ada di tabel. Kita lihat tabel di pengamatannya. Yang ini toh?
Jadi nanti kalian yang percobaan kedua, kalian letakkan bebannya di nomor 6. Jadi pindahkan lagi ininya di nomor 6. Ingat tulis hasil anunya, catat hasilnya ya. Lihat berapa nilai raca pegasnya. Kemudian hitung jarak lengan beban dengan titik beban dengan titik tumpu. Ingat, jarak antar lubang itu 1,5. Jadi jarak antar lubang itu 1,5. Jadi kalau misalkan bebannya, jaraknya di titik keempat, berapa panjang lengan bebannya? Berarti 3, ini kan 1,5, 1,3, ini 4,5, tambah 1,5, berarti 6,0. Oke, silakan ditulis di tabel pengamatannya. Oke, silakan lanjut. Posisi di percobaan kedua, lihat LKPD-nya. Nah. Berarti ini ya. Posisi ke-6. Berarti simpan ini ya. Bebannya di nomor ke-6. Baru ini posisi navigasi nomor 12. Hitung berapa gayanya. Nah, berapa ini? Coba lihat ini. Berapa nilainya ini? 0,5 tambah 0,25 berarti 0,75. Tulis di sini, Nak. Iya. Dan seterusnya. Kemudian hitung berapa panjang lengan ininya, lengan bebannya dan lengan kuasanya. Berarti kalau 12 tadi, berarti panjangnya adalah 18. Ya. Hitung ini tadi yang ke-6, berapa panjang lengan bebannya ini? Kalau ke-6, jarak antar lubang itu 1,5. Ini kelompok keempat bagaimana? Pindahkan bebannya di nomor 6. Ya, nomor 6. Hitung berapa nilai gayanya? Gaya kuasanya. Nah, tulis di tabel pengamatannya, Nak. Oke, silakan kerja. Kalau sudah, ini sudah lihat ya, berapa nak nilainya? Tulis ini ya. Oke, kemudian yang percobaan ketiga lagi. Bebannya di nomor 12. Pindahkan nomor 12, Nak. Ya, terus neraca pegasnya di nomor 6. Di nomor 6. Pindahkan di nomor 6 ininya, Nak. Ya, di nomor 6. Oke. Catat hasilnya berapa. Wah, ini berarti lebih berat, ya lebih besar. Berarti gaya yang kita keluarkan itu lebih besar. Berapa nilainya di situ? Yang ini. Berapa ini? 2,0 ya. Silakan semuanya tulis 2,0. Oke, dan percobaan seterusnya. Sampai percobaan yang keempat ya. Ini sudah. Nah, ini percobaan kedua, percobaan 1 sudah. Percobaan kedua belum. Nah, ini tinggal kalikan di beban, kali lengan beban berapa, Nak? Berapa bebannya? 1. Berapa lengan bebannya? Ini, berapa ini? 9. Berarti 1 kali 9 berapa? Ya, tulis. Iya, gitu. Iya, Nak. Ada yang bertanya? Kenapa itu? Hah? Iya, memang nggak terlalu berat. Makanya, tadi posisi bebannya di nomor 12 ya. Berarti, terlepas. Ganti dengan neraca pegas 1 yang mana? Yang depan yang Bu Guru. Yang depan yang Bu Guru, nah. Pelan-pelan pakainya ya. Yang itu yang ini nah, yang ini, yang Bu Guru. Yang ini. Sudah. Memang kalau ini kan mau dibandingkan dengan ketika beban menjauh titik berarti gayanya lebih terus kuasanya lebih besar, pelan-pelan pakai perasaan.
Ya, berarti ini anggaplah 1,5. Ini anunya, gaya kuasanya. Tulis tabelnya 1,5. Teman yang lain tulis di tabelnya 1,5. Jadi percobaan ketiga. Ya, jadi gaya kuasa. Nah, ya, lurus tidak? Nah, kemudian hitung ini jarak antara dikalikan Mina kalau sudah, ayo dikalikan. Ini kenapa? Yang percobaan ini percobaan ketiga. Nah, di sini. Ya, ini sudah. Oh, ya, 0,1. Selanjutnya ini yang percobaan keempat. Bebannya di nomor 4. Terus ini di nomor 6. Coba tarik berapa nilai gaya yang lagi nih? Tulis di tabel pengamatannya. Sudah kelompok 2 sudah? Ya. Tinggal dikali-kalikan. Nah. Siapa yang lihat mouse yang buruk? Mouse. Oh ya. Ya lupa. Oke, sudah? Ya. Silakan dikerjakan. Setelah itu nah, jawab pertanyaannya lagi ya. Setelah tadi kita pengamatannya, silakan jawab pertanyaannya. Dari eksperimen di atas, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya kuasa? Sudah ya, sudah. Silakan jawab ininya, nak. Jawab ini. Nah, ininya. Nah, ini berapa ini? Oh, belum selesai. Tapi ya 0,1, tulis 0,1. Jadi itu gaya kuasa. Kalau sudah, silakan jawab pertanyaannya. Oke, sudah ya? Sudah? Oke. Siapa atau kelompok berapa yang mau maju persentase? Ayo, mempresentasikan hasil kegiatannya. Ayo, angkat tangan. Ayo, kelompok. Angkat tangan. Kelompok 2. Ya, ayo, silakan kelompok 2. Ayo. Oh, ini kalian belum bikin posternya, bikin poster dulu nanti. Silakan tempel gambarnya ini. Baru lanjut presentasi ya. Tempel dulu. Oh ya, silakan tempel, bikin posternya ya, tempel di sini ya. Nah, bikin poster, baru kalian tempel. Ya, lihat dari kegiatan pertamanya. Silakan ditempel ya. Setelah itu bikin posternya ya, bikin posternya. Ya, tulis. Nah, tempel, silakan ditempel. Kalau sudah dibikin, lihat efek bedanya tadi. Tadi kan ada kegiatan pertama. Jadi kita misalkan apa berapa itu dia di mana? Tempel. Silakan tempel. Ya, yang cepat selesai bisa duluan. Menampilkan posternya. Iya, nanti saya bagus.
Iya. Bantu temannya buka itu, bantu temannya buka itu. Anunya. Yang lainnya, bantu temannya tempel ini, bah. Ayo kumpul di sini, enggak kumpul. Ya, bapak bagi, nak bapak bagi. Ya, bapak bagi. Ibu nilai, ibu nilai. Ibu nilai ya. Ibu nilai ya. Siapa yang kerja dan tidak kerja. Ibu lihat kekompakan kelompoknya. Ya, jadi siapa yang nanti bagus hasilnya? Ya, ayo. Ayo. Kerjasama, ibu nilai. Ya, oke bagus. Kelompok 2 hampir selesai. Iya, silakan. Ayo. Ayo kelompok 4, semangat. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan ditempel. Nak. Jadi dibuka lemnya ya, dibuka lemnya. Kalau nggak dibuka nggak bisa tertempel. Nah. Sudah ada semua? Ayo, dipindahkan. Kenapa dipindahkan? Oke, salah tempat. Kelompok 2. Oke, sudah ya. Oke, ini. Oke. Silakan. Oh ya. Maju kelompok. Oh ya, silakan tampilkan, maju menampilkan. Ya, presentasikan hasil KPD-nya. Ya. Oke, iya. Ya. Oke, ini adalah kelompok 2. Ya, ayo, silakan kelompok 2. Bisa maju juga, Nak. Maju. Ya, berempat supaya kelihatan ramai. Ayo, bisa geser-geser ke sini. Ya. Ayo lagi. Oke. Oke, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Itulah hasil poster buatan dari kelompok 2. Coba perhatikan kelompok yang lain. Itu yang ditempel-tempel itu. Tuas jenis pertama. Menurut kelompok. Ya. Bacakan dulu KPD-nya. Ya. Ya. Yang lain perhatikan ya. Nanti gua akan. Kalau sekop. Ya. Ya. Selanjutnya.
Ya. Coba tampilkan hasil tabel pengamatannya sama temannya. Ya, yang di LKPD-nya. Oh ya. Oke, alasannya belum selesai ya. Boleh kegiatan kedua. Ya, coba kegiatan kedua. Yang tabel itu yang ada tabel yang kalian tadi ukur-ukur. Ya. Oke, ya. Coba tampilkan, perlihatkan temannya hasilnya. Ya, nah itulah ya perolehan tabel pengamatan dari kelompok 3. Ya. Itu enggak berdasarkan diskusi kelompoknya kalian. Ayo, ayo bacakan. Oke. Tinggal ya. Ya. Apa ide gagasan dari kelompok 2? Hah? Ya. Ya, silakan ditempel posternya di depan tulis. Ayo. Ya. Ya, di situ ya. Ya, oke. Tekan bagian atasnya. Iya. Oke. Nah, coba kelompok lain perhatikan hasil karya dari kelompok 2. Ayo. Nah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, siapa lagi yang maju? Kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Maju kelompok 3. Yang ini kelompok 1 sudah selesai? Belum? Oh ya, oke, sudah selesai ya, bagus. Ya, selesai kan? Ayo maju, maju. Oke. Oke. Silakan. Oke. Di sini tadi. Oke. Sudah? Oke, silakan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu-malu. Ayo, berani. Yang lain perhatikan ya. Diam. Ya, lanjut. Ya. Terbalik, tanda terbalik ya, tanda terbalik. Oke. Ya, ini dia hasil karya dari kelompok 3. Jadi menampilkan tabel pengamatannya. Dan itu dia, untuk tuas jenis pertama itu dia ada 6. Kalau kelompok 2 tadi dia ada 5. Ya, kalau yang tuas jenis kedua, ya, dia ada 4. Oke, silakan ditempel nak hasil di depan. Silakan ditempel semua. Nah, ini dia tabel pengamatan dari kelompok 3 ya. Silakan ditempel. Bagaimana yang lain ada yang sama dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kelompok 2 dengan kelompok 3. Hasil itu yang
tuas jenis pertama, dia ada palu, tang, apalagi itu dari kelompok 2, jungkat-jungkit, gunting, dan gunting kuku. Ya. Tabel pengamatannya di sebelah sini, nah, yang ada kosong. Ya. Kalau untuk kelompok 3, dia ada gerobak 1, ada gunting kuku, pemotong kuku, palu, tang, dan jungkat-jungkit. Oke ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang bisa memberikan komentar, ada yang sama kan? Ayo, siapa yang sama dari kelompok 2? Posternya. Beda ya? Gimana bedanya? Oh, banyak. Kalau yang tuas jenis pertama sudah betul tidak? Contohnya. Jenis pertama. Ya. Sudah ya? Kalau untuk yang kelompok 3 ini gerobak rodanya masuk di tuas jenis berapa? Kedua? Kedua. Ya. Oke, itu ada. Nah, ini untuk ini alat pemotong kertas ini masih di mana? Kedua. Ya, jadi itu ya persentase dari kelompok 2 dan 3. Nah, jadi itu yang kelompok 3 itu gerobak roda itu dia masuk tuas jenis kedua, bukan pertama. Oke. Nah, dari kegiatan kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo. Oke, kelompok 2. Apa nak? Ya, siapa lagi? Oke, kelompok 3. Ya. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama itu contoh jenis tuas pertama ada gunting, gunting kuku, tang, jungkat-jungkit, dan pencabut paku. Tuas jenis kedua ada gerobak dorong, pembuka botol, pelubang kertas, pemotong kertas. Contoh jenis ketiga ada sekop, pinset, dan hektar. Kemudian faktor yang mempengaruhi gaya kuasa yaitu jarak kuasa dengan titik tumpu dan jarak lengan beban. Semakin jauh jarak kuasa dengan titik tumpu, maka semakin kecil gaya diperlukan untuk mengangkat beban. Sebaliknya, semakin dekat jarak kuasa dengan titik tumpu, maka semakin besar gaya diperlukan untuk mengangkat beban. Nah, siapa yang bisa memberikan ide gagasan dari kelompok keempat? Mau ketinggalan ya? Apa nak? Nah, ya. Ya, dengan kuasanya lebih panjang supaya memudahkan untuk mencabut paku. Oke, siapa lagi yang bisa? Oke, kelompok 2. Ya, dengan memperbesar lengan kuasa sama dengan kelompok 4. Ayo kelompok 1. Oke. Nah, nah, yang mendekatkan titik tumpu ke beban. Tepuk tangan untuk sama-samanya. Ya, bagus. Nah, jadi ide gagasan yang dari rumusan masalah kita yang tadi adalah untuk mencabut pakul agar lebih mudah dengan gaya kuasa yang kecil, maka kita gunakan tuas jenis pertama, yaitu dengan memperbesar lengan kuasa atau memperkecil lengan beban dengan cara menggeser titik tumpu dan mendekati beban. Nah, ini ada pun kesimpulan materi kita hari ini yaitu ya, tuas merupakan alat yang digunakan untuk mengukir beban dan tuas juga berfungsi untuk memperbesar gaya. Nah, ini ada rumus yang digunakan untuk menghitung keuntungan mekanis yang seperti yang kalian tadi kerjakan di tabel pengamatannya. Nah, kemudian ada tuas jenis-jenis tuas. Berdasarkan letak titik beban, titik tumpu, dan titik kuasanya, pengungkit atau tuas dibedakan menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama,
Ya, tuas jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Nah, ini contohnya dia. Kalau untuk tuas jenis pertama, titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh alatnya seperti ini. Ya. Kemudian ada tuas jenis kedua. Dia titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya ada gerobak, ada pompa botol, pemecah pasang atau kemiri ya. Kemudian ada tuas jenis ketiga, di mana itu titik kuasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya ada apa ini contohnya? Ayo, ada sekop. Apa lagi? Ya, meter ada penjepit atau dan ada juga pinset. Oke. Nah, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi. Ibu bagikan soalnya ya. Nah, ini penentu hasil akhir. Bagaimana kalian menguasai pembelajaran hari ini? Nah, ayo ya dikerjakan ya dengan baik ya. Ini soalnya pilihan ganda. Tulis namanya. Ini berapa orang, Nak? Berapa orang ini sudah cukup, Nak? Oke. Oke. Ibu kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Tulis nama. Ayo dikerjakan. Sudah? 1 menit lagi. Nah, di sini kita akan bahas sampai mana saya materi atau memahami materi hari ini. Tiga menit lagi. Sudah. Masih mau praktek? Sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Enak. Gimana sudah? Oke. Ayo. Hati-hati. Kita lihat kelompok 1. Sudah? Ayo, dikumpul. Nantinya Ibu akan bagikan hasil evaluasinya di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Oke. Ibu lihat dulu sekilas jawabannya kalian. Golongan ketiga itu gunting. Masih salah. Bukan gunting. Nomor 3 ya benar ada sekop. Nomor 4 itu bukan. Jawabannya gede. Mendekati beban. Nah yang nomor 6 itu jawabannya 40. Wah ada yang jawab obeng. Masa pakai tanah itu pakai obeng? Siapa yang punya tanah pakai obeng? Ya, jadi itu tadi ya beberapa jawaban teman kalian. Saya tahu namanya. Oke, lanjut. Kita akan refleksi. Nah, Ibu akan berikan aja soal refleksi. Ini ya, jawab saja apa adanya. Oke. Ini soal refleksinya. Jawab ya, diungkapkan perasaannya kalian mengikuti pelajaran hari ini bagaimana. Ini menjadi bahan evaluasi bagi guru pada saat mengajar kalian. Satu lagi, nah. Cukup? Nah,
Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Silakan ditulis. Kemudian, apa manfaat untukmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kemudian, apa kesulitan yang kalian hadapi? Tulis ya. Nah, kemudian berilah tanda centang. Ya, berilah tanda centang. Itu tinggal ditulis gambarnya. Menurutmu, bagaimana perasaannya kalian mengikuti pelajaran hari ini? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo dikumpul. Mau coba? Silakan duduk. Terima kasih. Jawab jujur ya. Jawab jujur. Kalian nanti ibu tanya-tanya bacanya. Kalian nanti tanya bacanya. Menyampaikan materi selanjutnya kita adalah tentang bidang miring. Silakan buka ya, baca-baca di rumah sebelum kita pertemuan pertemuan selanjutnya. Kemudian tugas di rumah, silakan buka halaman siswanya, halaman 102 nomor 1 dan 2 ya, dipahami, silakan ditulis. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan? Ada, oke. Silakan ketua kelas pimpin doa. Terima. Ya, baik. Bu Jumrotul, karena kita masih ada satu lagi bukus ya, oh, enggak salah ya. Ya Pak, mohon maaf. Baik, Bukus mungkin bisa langsung diberikan feedback Bukus, karena ini agak molor, karena mungkin Bu Sofia sudah menunggu di room sebelah. Saya pindah ruangan dulu Pak. Iya. Ya Pak. Oke, baik, mungkin nanti Bu Kus bisa menambahkan ya. Ini masih terpental kayaknya Bu Kus. Baik, dari saya Bu Jum ya. Memang persiapannya perlu diperhatikan ya, karena kita berurutan dengan beberapa tampilan yang lain gitu Bu Jumrotul ya. Jadi tetapi saya apresiasi saya sih bagus gitu Bu Jumrotul ya. Malahan kalau sampai sekarang pun, mohon maaf tadi. Ya, dengar suara saya ya Bu Jum ya. Bu Jumrotul ya. Dengar ya. Dengar suara saya Bu Jum. Oke, baik. Ya Pak, sudah dengar. Ya, jadi overall sudah bagus Bu Jum. Jadi Bu Jum menggunakan 2-3 kamera gitu ya. Kemudian 2 kamera untuk siswa dan 1 kamera untuk Bu Jumrotul atau gurunya. Itu sudah sangat bagus menurut saya ya. Meskipun tadi sebenarnya 2 kamera untuk siswa harusnya sih jangan terlalu stagnan gitu. Mungkin 1 stagnan, 1-nya bisa mobile gitu. Tapi overall sudah bagus gitu menurut saya ya. Gambar juga cerah gitu. Kemudian Bu Jumrotul juga semangat 45 ya.
Tetapi Bu, mohon maaf ini Bu Jumrotul ya. Mungkin Bu Kus mohon izin saya dulu nggih, karena ini apa namanya tadi waktunya juga agak mepet dengan yang Bu Sofia gitu ya. Oke, baik. Iya Pak, ya, ini Bu Jum mohon maaf itu tidak punya saku ya di bajunya ya. Ada sakunya Pak. Enggak, kok HP-nya taruh di TV gini. Iya, ini kelihatannya apa namanya? Sebenarnya sih kalau memang enggak punya saku ya dikalungkan gitu, kalau punya kalung gitu Bu Jum ya. Apa kurang enak dilihat? Ya mungkin karena ini persiapannya juga mendadak ini tadi dan sebagainya gitu Bu Jum ya. Cuman itu tadi sebenarnya yang bikin apa ya, taruh di pipi gitu ya, harusnya mungkin dikalungkan atau taruh di saku gitu kalau ada gitu Bu Kus ya, Bu Jumrotul ya. Kemudian ada juga sudah melakukan pemanfaatan papan tulis sudah ya tadi ya Bu Jumrotul ya, dan itu bagus sebenarnya. Dan kamera itu memang fokusnya ke Bu Kus itu apa namanya individual, jadi bagus sebenarnya. Cuman tadi pada waktu Bu Kus menuliskan tulisan di papan tulis itu saya tidak bisa baca karena mungkin dari pihak yang di kamera yang belakang untuk gurunya itu tidak men-zoom in gitu apa yang ditulis oleh Bu Jumrotul gitu. Tapi bagus juga, tapi itu sendiri tidak kecil gitu ya. Kemudian memimpin di kelompok kecil, diskusi kecil juga bagus tadi ya. Meskipun mungkin nanti Bu pada waktu mengedit video ya Bu Jumrotul ya, ambil posisi kamera untuk siswa yang bagus gitu, karena ada beberapa yang konsisten membelakangi atau kamera memunggungi gitu ya, memunggungi siswa gitu ya. Nanti coba dicari yang pas untuk kamera ke siswa. Ada beberapa yang bagus tadi gitu. Ya. Kemudian ini untuk penguatan sudah ya, tujuan pembelajaran sudah dan lainnya sudah. Nah ini mungkin satu lagi ya, zoom in terhadap aktivitas siswa sehingga kita bisa tahu apa sih siswa. Tadi kan sudah ada ya apa namanya menggunakan apa itu neraca yang tidak salah ya, menggunakan neraca. Ya, mungkin kurang tapi sudah oke. Iya, itu kurang di zoom kelompoknya gitu. Sayang sebenarnya ada 2 kamera yang ke siswa itu kalau bisa lebih fokus akan lebih baik gitu. Tapi mungkin nanti dicek apakah nanti ada seperti itu. Mungkin itu Bu Zoom, tapi overall sudah bagus menurut saya. Ya, kalau punya mohon maaf. Ya, monggo Bu Gus. Terima kasih banyak Pak Beni. Saya sebentar. Baik, Bu Jum. Saya akan memberikan tambahan sedikit ya. Semangat ya, Bu Jum ya. Iya, Bu. Mohon maaf tadi. Ya. Tampilannya Bu Jum ini di siklus kedua ini sudah semakin baik ya Bu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni sebagian besar ya. Untuk gurunya juga semangat ya. Powernya stabil ya. Jadi Bu Jum dalam mengajar itu mulai dari awal sampai akhir itu arahan-arahan kepada siswa. Kemudian pemanfaatan media juga sudah cukup bagus ya. Seperti yang disampaikan Pak Beni, pemanfaatan papan tulis itu sudah ada. Kemudian menggunakan PPT ya. Kemudian Bu Jum juga ini sudah memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar menggunakan alat-alat percobaan ya Bu ya. Dengan apa tadi, katrol ya Bu ya, katrol. Ya, kemudian pembimbingan kelompok ya, baik secara individu atau kelompok sudah dilakukan ya. Kemudian ini Bu, syutingnya juga sudah bagus, tampak beberapa sisi ya, tampak berapa sisi di situ tampak ada 3 frame, cuman ada 1 frame itu yang ini Bu, pencahayaannya kurang ya, agak redup ya. Itu nanti
Bu Jum misalkan kalau mau mengambil gambar pada teknik editing itu betul-betul dipilah ya Bu ya, dipilah-pilih, maksudnya dipilih yang paling bagus. Kemudian tadi Bu ada pada saat Ibu ini melakukan pembimbingan ke kelompok-kelompok Bu ya, itu tadi ada anak Bu topinya dibalik ya, nanti kalau Bu Jum ini mengambil gambar itu dipilih ya itu kan itu Bu mengandung penilaian karakter ya Bu ya, jadi jangan sampai di dalam video yang Bu Jum buat itu nanti masih ada, jadi tolong dialihkan untuk gambar yang paling bagus seperti yang juga disarankan oleh Pak Beni tadi ya Bu ya. Itu saran saya. Kemudian analisis hasil karya sudah jelas ya, evaluasinya Bu Jum juga sudah jelas ya. Secara keseluruhan sudah cukup bagus Bu Jum ya. Terima kasih sudah mengundang saya sama Pak Beni. Ya. Ya Bu, terima kasih Pak Beni, Bu Kus. Mohon maaf tadi banyak kesalahan. Ya, enggak apa Bu, cuma itu nanti bisa diperbaiki. Baik, ya, Pak. Saya pikir sudah cukup Bu Kus, Bu Jum mohon izin karena kita terima nanti kasih banyak. Jam ke satu peserta yang terakhir ya. Oke, terima kasih Bu Jum, semangat selalu ya Bu Jum ya, sehat selalu ya. Kemudian jangan berpuas diri meskipun sudah bagus, cari yang lebih bagus lagi nanti ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Kus, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Ya, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jum, Bu Kus. Kita geser ke Zoom berikutnya. Ya, Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Recordingnya di terima stop kasih dulu. Pak Bu Kus. Iya. Oh iya Bu. Itu keluar